berapa banyak saham yang sering IPO di bursa kita ya? Contohnya baru-baru ini akan ada banyak saham yang IPO dan ini memberikan kita peluang untuk cuan di market. Khusus di video hari ini saya akan sharing ke para penonton semua 5 tips rahasia bagaimana cara kita analisa saham IPO supaya kita bisa mendapatkan cuan during IPO. Pastikan teman-teman nonton sampai selesai ya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke analisa, pastikan teman-teman itu ada akun di eIPO ya. Kalau sampai sekarang teman-teman masih nggak punya, ini sangat disayangkan karena dari eIPO kita bisa lihat jadwal mereka kapan akan book building, kapan akan offering, dan kapan akan melantai di bursa. Bahkan kita bisa langsung download prospektusnya dengan cepat ya di eIPO. Jadi pastikan teman-teman sudah punya akunnya di eIPO dan bikinnya ini gratis dan sangat cepat. Oke, mari kita mulai di poin pertama. Teman-teman, untuk hal yang paling penting kita analisa adalah bracket price-nya. Maksudnya apa? Sebuah saham kalau mau masuk ke dalam bursa itu harus melalui beberapa stage, yaitu pertama book building, setelah itu offering, barulah mereka akan bisa melantai di bursa, yaitu listing date-nya ya. Jadi pada saat masa book building, itu sekuritas sedang menjual ya. Kira-kira siapa nih yang mau ikutan book building? Nah, setelah itu barulah masuk ke offering. Semua retail itu dari manapun bisa beli saham IPO tersebut. Jadi kita itu harus lihat bracket price. Yang teman-teman perhatikan adalah ini. Kalau harganya mentok ya, itu menunjukkan bahwa demand-nya itu banyak. Kalau demand-nya banyak, barulah teman-teman mau ikut IPO tersebut ya boleh. Ya ini salah satu poin yang perlu teman-teman pertimbangkan. Karena kalau misalkan harganya di tengah atau bahkan di bawah, itu menunjukkan bahwa sahamnya itu nggak laku pada saat mereka melakukan book building, nggak ada yang mau beli. Sehingga pada saat nanti melantai itu demand-nya saking rendahnya, maka kemungkinan dia ARB juga semakin besar. Jadi poin pertama yang penting adalah lihat pada saat memasuki masa offering ya, hijau seperti ini, kira-kira harganya itu ada di mana? Di tengah, di bagian bawah, atau mentok full di harga tertinggi. Oke, kita masuk poin kedua ya teman-teman. Jadi poin kedua yang harus kita analisa adalah underwriter-nya. Tiap saham itu teman-teman bisa lihat bagian underwriter-nya itu siapa. Nah, kita harus mempunyai catatan secara tersendiri track record masing-masing underwriter. Semakin lengkap teman-teman melakukan pencatatan, semakin teman-teman ada gambaran kira-kira UE-nya ini atau underwriter-nya ini jago ngawal saham IPO atau tidak. Setiap sekuritas itu kan dimiliki oleh orang-orang yang berbeda, timnya juga berbeda, tapi mereka itu sama-sama manusia, bukan robot yang tiba-tiba tahu harus berbuat apa during market ya. Jadi teman-teman, semua skill mereka itu berbeda. Jadi kita harus memilih supir yang qualified dari segi pengalaman dan juga qualified dari sisi dana. Barulah UE tersebut bisa mengawal saham IPO itu dengan baik dan memberikan kita cuan yang lumayan konsisten. Jadi teman-teman bisa mengecek ya, UE itu mereka stylenya berbeda-beda. Contoh KI deh, teman-teman lihat saham-saham yang dikawal sama KI itu seringkali memang arah. Ya, jadi teman-teman coba lihat ke depannya kalau ada saham yang dikawal sama KI atau Cipta Dana, ya teman-teman boleh lihat. Kalau track recordnya sering membuat sahamnya arah, ya teman-teman boleh mempertimbangkan untuk ikut beli saham IPO tersebut. Nah, tetapi teman-teman ada juga UE lain atau underwriter lainnya yang tidak mampu mendorong saham seperti KI ya. Tidak semua saham itu arah secara beruntun seperti yang dikawal oleh KI. Jadi kita harus memilih-milih underwriter mana yang akan kita lakukan, dan itu harus teman-teman catat karena track recordnya harus jelas ya. Masing-masing UE itu seperti apa. Sekarang kita lanjut poin yang ketiga. Teman-teman, kita bisa lihat di bagian listing date. Itu kan kita tahu bahwa tanggal berapa saham tersebut atau emiten tersebut akan melantai. Nah, kita harus pastikan ada berapa banyak saham yang akan melantai di hari tersebut. Kalau contohnya nih, dalam satu hari ada 3 bahkan lebih emiten yang akan melantai bersamaan, itu teman-teman harus hati-hati. Kenapa? Karena nanti sentimen di pasar itu terpecah. Nggak tahu mau beli saham yang mana, ya kan? Begitu juga pada saat nanti offering atau book building, itu dana retail kan sudah kebagi-bagi. Ada yang suka emiten A, ada yang suka emiten B, dan seterusnya. Jadi kalau sentimennya terpecah, dananya terpecah, itu ada kemungkinan besar 1 atau 2 saham akan ARB. Karena low in demand, ya tidak ada yang mau beli sahamnya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau misalkan dalam satu hari hanya ada 1 emiten yang melantai di bursa, nah itu akan lebih menarik. Karena semua market matanya tertuju di emiten tersebut. Jadi pastikan teman-teman perhatikan ya, listing date-nya itu ada berapa banyak sih emiten yang akan melantai di hari tersebut.
Kita lanjut ya teman-teman ke poin keempat, yaitu adalah warrant. Nah teman-teman mungkin yang para pemula nggak ngerti ya, warrant ini sebenarnya apa. Jadi teman-teman kalau misalkan kita ikut IPO dan di situ tertulis adanya bonus warrant, artinya teman-teman lihat rasionya dulu. Kalau teman-teman beli sahamnya during IPO, teman-teman akan dikasih sama emitennya itu bonus warrant secara cuma-cuma, gratis ya, bonus namanya. Jadi kalau kita beli nih sebuah emiten yang memberikan kita bonus warrant, sebenarnya itu adalah tanda insurance. Maksudnya apa? Jika teman-teman beli nih, umpamanya sahamnya longsor di hari pertama, ya teman-teman kan berarti loss langsung kan. Nah teman-teman kan bisa tuh jual warrantnya karena dapatnya aja gratis kan. Sehingga keuntungan dari warrant itu menutup loss dari induk tersebut. Itu yang disebut insurance. Jadi seumpamanya pun sahamnya longsor di hari pertama, teman-teman masih bisa mengcover loss tersebut dengan berjualan warrant. Itu kenapa poin keempat ini cukup penting. Kalau memang ada sebuah saham yang teman-teman lihat menarik ya, ada dapat warrant, itu bisa teman-teman pertimbangan untuk ikut. Apalagi teman-teman, kalau teman-teman beli induknya arah dan dapat bonus warrant lagi. Udah dapat cuan di induk, dapat cuan pula di harga warrant tersebut. Jadi double cuan ya teman-teman. Make sure teman-teman kalau mau beli saham ya ada dapat warrant itu akan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir teman-teman, poin yang kelima. Ini sangat penting untuk teman-teman ingat dari sekarang sampai sepanjang masa selama teman-teman trading di IHSG. Hati-hati yang namanya dengan bisikan-bisikan halus. Maksudnya apa nih teman-teman? Nanti nih teman-teman kalau sudah lumayan lama di dalam bursa dan sering ikut IPO, apalagi teman-teman dananya agak besar, suatu saat akan dihubungi ya dari makhluk-makhluk yang saya tidak tahu dari mana sumbernya ya. Dan mereka akan menawarkan yaitu fixed allotment. Jadi maksudnya apa nih teman-teman fixed allotment? Pada saat teman-teman ditawarkan fixed allotment, artinya teman-teman itu dikasih jumlah lot yang secara utuh ya dan sudah jelas akan mendapatkan berapa. Itu biasanya kalau teman-teman ikut masa book building ya sebelum masuk ke offering. Nah, kalau begini biasanya apa nih yang ditawarkan? Teman-teman bisa mendapatkan lot yang besar. Jadi kalau sekali cuan itu kan pasti gede ya. Tapi kita harus tahu dulu sumbernya ini siapa yang memberitahu kita. Apakah dari sekuritas langsung atau dari pihak kedua, ketiga, empat, atau bahkan pihak nggak tahu keberapa. Kalau mereka memberikan janji-janji ya bahwa isunya adalah saham tersebut bisa mendapatkan arah 3-4 kali. Teman-teman coba pikir kembali deh, kenapa orang tersebut justru minta teman-teman untuk beli? Pasti mereka akan beli barang tersebut tanpa ditawarkan ke teman-teman. Make sense ya? Kenapa cuannya mereka bisa ambil malah dikasihkan ke teman-teman semua untuk beli lot gede? Jadi kalau kita udah mendapatkan bisikan yang sumbernya nggak jelas, itu hati-hati. Kenapa? Karena kalau mereka bisa mendapatkan cuan dengan begitu gampangnya, ngapain cuan itu dibagikan ke kita secara cuma-cuma? Jadi kalau teman-teman dananya yang sudah besar dan suatu saat nanti ditawarkan dengan pihak yang tidak jelas memberikan janji-janji apalagi fixed allotment yang besar, kaji kembali. Kenapa mereka menawarkan ke teman-teman? Bukan mereka ambil semua sendiri kalau memang sahamnya akan arah berkali-kali. Ya, jadi poin 1-5 ini sangat penting dan ini adalah 5 tips yang saya bisa bagikan teman-teman hari ini dan pastikan teman-teman bisa gunakan guidelines ini untuk menganalisa saham-saham yang akan IPO supaya teman-teman bisa menikmati cuan melalui saham-saham yang akan IPO. Dan bagaimana nih jika teman-teman lebih tertarik lagi menganalisa saham atau belajar saham lebih banyak lagi? Di AG Invest kami mengadakan private mentorship ya. Setiap tahun itu hanya 1 kali dan durasinya itu 2 bulan. Nah, di tahun ini saya akan mulai adakan private mentorship di bulan Juni ya. Awal bulan Juni dan bagi teman-teman yang tertarik ya ingin fokus belajar di saham, mau itu trading, mau itu investasi, mau scalping sekalipun, itu akan saya ajarkan semuanya di private mentorship selama 2 bulan full ya. Kita akan belajar secara terperinci bagaimana sih cara sukses di dalam saham. Nah, itu teman-teman mau nggak ngerti apapun sama sekali analisa, setelah ikut private mentorship ini, saya cukup yakin teman-teman akan minimal menjadi advance atau bahkan expert di dalam saham jika teman-teman fokus belajar. Bagaimana cara join? Teman-teman bisa hubungi kami di Telegram ya, @AGInvestAdmin. Saya juga akan cantumkan di kolom komentar di bawah ya. Oke, buat teman-teman yang mungkin kepingin ngobrol-ngobrol juga terus tentang saham ya, updated dengan ekonomi secara keseluruhan, pastikan ikut AG Invest Smart Room ya di Telegram. It's free for everyone. Tinggal teman-teman klik linknya, join langsung bisa teman-teman ikut diskusi saham setiap hari Minggu jam 8 malam. Ingat, it's free for everyone, jadi why not take the opportunity? Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga teman-teman setelah menonton video ini bisa mulai mendapatkan konsisten cuan dari IPO Hunter. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.